Film di Bell adalah salah seorang bercerita di luar sana. Tokohnya diperankan oleh tokoh ternama seperti Givna, BHISMA, Matias Mucus, Ratu Sita, Teror Sang Penebok dan lainnya. Akpres Kenya. Ya, senang sekali ya bisa ikut terlibat di sini, apalagi aku juga kan mainnya sama Nabil sama Velsen dalam satu frame, itu menyenangkan sekali. Dan pesannya sebenarnya untuk Gen Z karena ini kan melibatkan tradisi, apalagi sekarang kan dikit-dikit apa-apa diviralin, apa-apa dipublikasikan tanpa sebenarnya harusnya kita lihat dulu nih do and don'ts itu seperti apa. Jangan mungkin asal yang kita publikasikan gitu, terutama melekat dengan tradisi apalagi adat istiadat gitu kan. Itu kan kita sedang di tanah orang lain ya. Jadi seenggaknya ada unggah-ungguhnya lah, mungkin bertanya dulu gitu, gak langsung apa-apa harus disebarluaskan gitu. Mungkin mau menambahkan Fasen dan Nabil? Oke, pokoknya nggak gegabah lah ya. Selanjutnya silakan. Halo, kalau dari saya pengalaman syuting itu sangat menyenangkan sekali, apalagi para artis-artisnya humble semua, menyenangkan, suasana nggak tegang, dan juga daerah syutingnya itu adalah daerah saya, yang dimana syutingnya dekat dengan tempat tinggal saya, dan saya merasa bangga banget bisa ikut serta dalam syuting ini. Wow, selanjutnya silakan. Tadi apa ya? Tanyanya. Ini nakal nih. Emang Nakal kalau kayak gini benar terbukti ya. Nih, gimana rasanya sebagai YouTuber yang menjadi biang kerok di film itu? Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang ke tayangan perdana film kita hari ini. Aku izin menjawab. Kalau ditanya lebih mending ketemu penebok atau kuntilanak, sih aku penebok ya. Wah. Kenapa? Karena nggak ada mukanya. Wah. Jadi gue nggak serem-serem banget gitu ya. Oke. Kan kalau kuntilanak kan masih ada mukanya, dia masih bisa ngeliat gue kan. Betul. Kalau penebok kan cuma badannya doang, senggol dikit aja. Ini mah lucu ya ini. Gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, melihat karakternya Irene sebenarnya sedikit ada persamaan dengan Ratu Sofianya sendiri. Karena memang Ratu Sofia ini juga sebenarnya sok keras ya. Tapi aslinya enggak, cuman terkadang karena tekanan atau pengalaman hidup. Jauh banget tuh ngomongin pengalaman hidup. Oke. Baru dua-dua ya kan? Nggak apa-apa. Ya sebenarnya ada kesamaan juga, dan Irene ini kan kalau kalian tadi nonton lumayan berisik dan menekan ya orangnya, yang kayak berisik terus nggak bisa diem, anxiety, anxious gitu-gitu. Ratu Sofia juga begitu. Terus keras kepalanya lumayan hampir mirip, cuman Irene lebih keras daripada Ratu Sofia. Selamat sore, terima kasih buat rekan-rekan media semua yang sudah menonton dan sudah hadir, semua cast dan para produser. Ini malam yang ditunggu-tunggu ya, akhirnya datang juga waktunya untuk premier dan akan tayang di bulan Mei nanti. Saya bangga dan saya sedikit punya kebanggaan dan kebahagiaan bahwa Indonesia punya salah satu maskot horor yang baru ya, penebok gitu ya. Saya juga baru tahu, saya nggak tahu kalau ikut syuting ini, baru tahu saya ternyata di Indonesia ada penebok yang teman-teman udah lihat, dan ini keren banget buat saya. Dan apalagi saya sebagai dokter di sana harus menjaga para anak-anak muda ini dari serangan penebok gitu ya. Dan ternyata saya adalah nonton aja ya di bioskop. Terima kasih. Oke. Terakhir kayaknya ya. Kalau disimpulkan secara serius ini juara loh ya. Wah, silakan. Semangat Zidan so. Nah, bismillah. Bener banget Pak Arves, nanti aku akan tanya juga nih ke teman-teman media. Selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi ya. Terakhir kita preskon, trailer dan juga poster. Terima kasih teman-teman, teman-teman gagap. Depan gue.
Aku mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman media karena sudah menyempatkan nonton film kita semua, film The Bell. Pada suka nggak? Alhamdulillah. Karena kita sebagai pemain juga belum ada yang nonton, jadi kita juga lumayan deg-degan nanti nonton saat premier. Apa tadi ya pertanyaannya Mas ya? Kira-kira ada Scene paling diingat. apa tuh? Yang mana? Iya, scene Boleh ya. Tadi Pak Apes di belakang aku mendengar scene tabok-tabokan, itu betul banget. Oh ternyata yang sama yang tabok-tabokan Pak Apes. Bener. Karena itu juga membekas buat saya ketika kita disuruh ulangi. Maaf Pak, nanti makeup saya geser. Kalau teman-teman ingat tadi di film ada adegan baku hantam tipis-tipis antara Saidah dan Airin. Sebenarnya waktu di lokasi tuh lucunya kita udah janjian ya, kalau nggak salah ya, iya itu udah janjian, udah latihan, nanti kamu nampar ke sini, aku udah dong, berarti teknis ya ketika adegan. Ternyata kayaknya kita terlalu mendalami ya, emosional. That's why ketika ditampar sama Airin, saya kaget, Bisa juga kaget, Dokter Usman juga kaget. Jadi kita kayak oke, tampar balik. Itu dari hati deh kayaknya aku juga agak lupa. Tapi lucunya setelah kita cut, kita tuh sama-sama, kamu gak apa-apa kan? Maaf ya. Enggak deh, tapi kayak kamu personal deh tadi. Kenapa sih? Kenapa kayak gitu? Itu sih yang paling aku ingat. Jadi lumayan sakit tapi seru lagi, lucu. Gitu. Si Bisma apa lagi? Seneng banget ya. Oh iya. Wih, lagi dong. Gitu. Itu sih banyak ya. Satu boleh satu. Satu aja. Boleh satu. Kalau satu itu waktu lagi main ke pantai sama Kasita, Bang Nabil gitu. Oh, main mulu kata Kasita. Oke, kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya ini project yang aku waktu ngerjainnya ngerasa happy sekali. Happy banget. Wow. Karena waktu ngerjainnya kita bener-bener hati-hati dan waktu rembukan masalah karakter ini sama Pak J itu bener-bener ibarat aku ngerasa sebagai aktor kadang ada titik bosannya. Tapi saat aku bahas karakter ini itu kayak happy lagi, kayak aku menemukan semangat baru untuk berkarir karena kita benar-benar bahas satu persatu asal mula karakter Danto, terus backgroundnya karena menurutku aku sebagai aktor juga merasa sedikit terjebak dengan karakter Danto. Teman-teman tadi udah nonton kan kayak gimana karakter Danto, jadi sangat hati-hati untuk mainin Danto untuk aksi reaksi karena saat ada satu scene seumpama sama Airin dan kelihatan sedikit emosi. Aku takutnya emosi ini akan gambarin plot twist tadi kayak yang sebelumnya ditanyain belakangnya nanti. Jadi cukup hati-hati dalam memerankan Danto. Dan kalau aku sendiri kalau ditanya ambisi atau enggak, sebenarnya aku merasa cukup dekat dengan karakter Danto karena green flag-nya dong. Selamat sore semuanya. Lupa juga bahasa Belandanya apa Om, jujur. Iya, jadi sebenarnya nggak ada di script ya bahasa Belandanya. Itu sebenarnya ide saya sendiri. Wow. Sebagai biar kadang lihat Isabella ini gimana ya cara dia menyampaikan pesan ini ke orang Belandanya biar orang Belandanya tuh mengerti bahwa ini Isabella tuh serius. Dan ya of course dia juga keturunan Belanda gitu. Jadi aku ngasih deh, Pak saya ganti ya ke bahasa Belanda. Akhirnya nyesel, tapi nggak apa-apa. Dulu belajar sama siapa gitu. Ya, tapi akhirnya terjadi karena menurut aku itu penting juga buat Isabella. Tapi kenapa awalnya aku tertarik? Karena ternyata si hantu penebok ini juga ada alasan kenapa dia mengumpulkan si kepala ini. Bukan sekedar teror aja, tapi sebenarnya ternyata hantunya ini sebenarnya punya hati ya. Karena maksudnya dia cuma kepingin ketemu orang yang sangat dicintainya, kepingin orang itu lihat dia dengan seutuhnya. Berarti
Dan aku nggak pernah ngeliat ini dari hantu-hantu lain gitu, dan aku juga malah jadi terharu pas baca skripnya karena oh ternyata kenapa dia mau Konflik saya sama cucu saya. Betul. Tunggu saya ingat ya. Oke. Enggak, ini film ini lumayan 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Dan saya harus recovery lagi tuh pikiran saya. Gini, sebagai dukun sebetulnya usaha saya paling signifikan itu di dalam cerita film ini adalah bagaimana menyambungkan kembali pikiran dan perasaannya. Masuk dong dialognya beliau tadi kan. Ternyata pikiran dan perasaan itu susah banget untuk sambungin karena udah terputus kan. Itu cerita di dalam The Bell ini. Makanya kalau pikiran itu nggak dipakai, ya hati juga nggak ada artinya. Gitu pun sebaliknya, hatinya nggak dipakai, kepala juga nggak ada artinya. Jadi jangan sampai kepala kita tuh putus gitu ya Mas ya. Nah jangan sampai kepala kita putus dari raga kita, nanti hidup kita nggak berarti. Itu upaya dukun secara kerennya, tapi secara tradisionalnya terus terang saya belum nonton, beliau ini udah pernah nonton. Jadi kalau tanya ke gue bingung gue jawab. Ya itulah problem saya. Mungkin para media ini nggak perlu lagi diajarin untuk keterangan saya. Mereka udah nonton dengan sangat teliti dan mereka ini expert di bidangnya. Tinggal mereka menulis bagaimana supaya penonton kita itu bisa mengamini